Ya, Bu. Emangnya Boy di karantina di mana ya? Aduh, dia mulai nanya-nanya tempat si Boy lagi. Kalau gue jawab, gue nggak enak sama Reva. Soalnya udah pasti deh si Adriana ini bakalan kepo banget. Tapi kalau gue nggak jawab, nggak enak juga. Masalahnya kan si Adriana bukan cuma sekedar kenal, tapi atasan gue juga. Gimana ya? Dari harum-harumnya nih, kayak Gue juga kan berat banget tuh dulu. Lo bayangin aja, Macan itu dulu antinya gimana sama gue. Dan begitu juga sebaliknya, gimana bokap gue tuh yang gak suka banget sama Boy. Ya juga sih. Aduh, gue sama Boy sih udah ngelewatin perjuangan yang berat deh pokoknya. Tapi gue sih agak ragu gitu, Re. Soalnya nyokap gue sama nyokap Meli kan tau sendiri, udah kayak Tom and Jerry. Tiap ketemu berantem. Malah sekarang tuh perseteruannya makin parah, tau gak? iya mereka kayak punya dendam pribadi gitu, Rep. Gue jadi takut deh. Ya kalau menurut gue sih, kalian ya banyak sabar aja. Ya wajar lah, mungkin kan orang tua kalian itu sayang sama kalian. Dan namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi gue yakin kalau misalnya kalian sabar, terus kalian tetap bertahan seperti ini, pasti nanti suatu hari nanti ya, mereka tuh pasti akan berkorban kok demi perasaan kalian. Ref, terus gimana ya menurut lu gue sama Ian harus ngapain? Soalnya kan gue sama Ian dimasukin ke biro jodoh buat dipisahin, tapi ternyata malah ketemu lagi. Terus udah gitu mereka seneng banget gara-gara gue ketemu sama Bebe Pianian. Tapi ya mereka nggak tahu kalau itu Bebe Pianian. Mereka kira tuh kalau Melati itu orang lain dan Pangeran itu orang lain. Terus gue harus apa dong sama Bebe? Kok bisa kayak gitu ya? Kalian udah jodoh kali ya? Amin. Guys, by the way emangnya kalian tuh beneran udah mau nikah apa? Kalau seandainya kalian emang udah mau nikah, kenapa kalian nggak ngomong aja sama orang tua kalian? Ya juga ya. Ya udahlah, Beb. Nanti kita langsung bilang aja ke mama kita masing-masing, ya kan? Nanti aku bilang sama mama aku kalau aku pengen langsung lamar Melati, dan kamu juga langsung bilang sama mama kamu ya kalau kamu pengen dilamar sama Pangeran. Gimana? Ya udah kita cobain aja yuk. Ya, yang paling penting jangan lupa sambil berdoa juga. Iyalah, Re, itu pasti. Iya, lo doain juga dong, Ref. Iya dong, pasti kalau doa mah. Amin. Nggak berasa ya, udah jadi alumni sini. Kak Haikal. Alis, masih aja manggil Kak. Oh iya, Haikal. Kak Haikal ngapain kesini? Ya mau ketemu lo, Alis. Tahu nih. Kenalin ke gue dong kakak lo. Pasti kakak ketemu gede ya. Secara gue kan nggak tahu kalau lo punya kakak yang ganteng dan keren kayak gini kan. Tuh kan, bener. Pasti Haikal lagi ngedeketin si Alis tuh. Aduh, aku harus ngasih tahu ke Cindy nih. Aduh, tapi si Banteng udah ngelarang aku untuk ikut campur urusan mereka. Ah, gimana ya? Oh iya, kenalin. Hai Kal. Ami. Hai Kal. Delisa. Gue tuh alumni sini. Tuh, alumni tuh. Oh iya. Jadi tuh gue tuh kesini tuh karena dipanggil Pak Amir. Oh, Katanya tuh di sini belum ada pelatih basket ya. kayaknya sih gitu, Kak. Makanya gue kesini mau ngomong masalah itu sama Pak Amir. Oh, mau jadi pelatih nih. Iya dong. Oke, good luck. Ya udah deh. Ketemu Pak Amir dulu ya. Oke, bye, Kak. Bye. See you. Hai Kak. Halo. Ini dia. Oke, terima kasih ya. Sama Pas Ayu, kan halamannya? kalau meeting sama Pak Hendranya di pending ya. Ya. Ya, terima kasih. Halo. Lo gimana?
Urusan sama renternya udah beres? Oh, Alhamdulillah Om. Aduh, saya harus ngasih makasih lagi nih Om ke Om nih. Saya harus mengucapkan lagi rasa terima kasih saya Om. Karena kalau bukan karena Om sama Reva, mungkin nggak tahu deh Om itu motor mau utang gimana. Ya udah, sama-sama. Kalau kamu perlu sesuatu, kamu boleh ngomong sama saya, ya? Ya Om. Ini dikerjakan, dicek. Terus ini dicek. Nah, terus Reva mana? Reva tadi udah pulang duluan. Soalnya Reva bilang dia ada janji sama mamanya Boy. Dia itu pengen ke tempat Boy di karantina Om. Ya, dia udah ngomong gitu. Saya kembali ke ruangan saya dulu ya. Ya Om, saya kembali ke ruangan saya juga di pantry. Tasya, ntar berkasnya kasih sama saya. Emangnya Boy kenapa sampai harus dikarantina? Gue harus tanya sama si Dado. Tapi gue harus pura-pura biasa aja. Kamu ini nggak bisa dibilangin ya? Kan sudah saya bilang, konsentrasi, fokus. Malah ngeliatin foto cewek kayak gini. Coach, balikin dompet saya, Coach. Saya akan laporkan ini kepada kepala pelatih. Ini nggak adil. Foto Reva itu kan buat penyemangat gua ngelakuin semua ini. Bukan ngancurin konsentrasi gua. Boy, masih kuat. Kalau nggak kuat, udah berhenti aja lah. Bagus, teruskan. Ayo, kita bawa. Dado, rajin amat sih. Orang-orang udah pada pulang kerja, Dado masih bersih-bersih semuanya. Iya, namanya juga udah tugas Tante. Jadi ya begini deh. Ibu, bukan tante. Ibu. Oh iya, maafkan saya, Ibu Adriana yang paling cantik sekantor. Pasti dong. Oh ya, gue dengar nih dan gue mencium aromanya. Kayaknya si Boy masuk karantina. Memangnya dia sakit apa kok bisa sampai di karantina? Oh enggak, Boy itu enggak lagi menghadapi sakit apa-apa. Dia lagi menghadapi persiapan untuk MMA Asia. Kan kita tahu sendiri, Boy itu juara MMA Indonesia nasional. Oh, tapi harus di karantina gitu? Oh iya dong, kan ini event MMA Asia. Dan Boy akan ngewakilin Indonesia. Berarti ini tuh event yang serius. Juga lawannya Boy itu juara-juara dari negara lain. Maka dari itu Boy harus dikarantina supaya konsentrasinya itu tetap full. Ya, karena ntar kalau Boy udah menang, Boy akan mewakili Indonesia ke MMA dunia. Dunia? Iya. Hebat ya Boy. Oh iya dong. Boy, sahabat saya Bu. Emangnya Boy di karantina di mana ya? Aduh, dia mulai nanya-nanya tempat si Boy lagi. Kalau gue jawab, gue gak enak sama Reva. Soalnya udah pasti deh si Adriana ini bakalan kepo banget. Tapi kalau gue gak jawab, gak enak juga.
Masalahnya kan si Adriana bukan cuma sekedar kenal, tapi atasan gue juga. Gimana ya? Dari harum-harumnya nih, kayaknya nih anak gak mau jawab deh pertanyaan gue. Ya mungkin karena dia utang budi kali ya sama Reva. Dan dia...